Halo teman-teman semua, gua Fitri. Selamat datang di kita bakal mendatangkan suatu narasumber yang dimana narasumber ini yaitu kadif-kadif per BPH yang ada di Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Bandung. Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kita undang yang ada di sebelah saya ini. Oke. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Sabwa Syifa dari Divisi Kaderisasi dan Kemahasiswaan. Oke. Mungkin pertama-tama yang saya pikirkan, saya tuh pengen tahu gitu, kaderisasi itu biasanya ngapain aja sih? Oke. Untuk kaderisasi sendiri merupakan suatu wadah yang dimana di dalamnya terdapat spekulasi mengenai mendidik, terus membentuk karakter dari tiap-tiap individu yang berada di suatu himpunan. Oke. Kalau misalkan dari masing-masing anggotanya tuh biasanya berapa orang dan per anggotanya itu biasanya ngapain aja sih? Kalau di kaderisasi sendiri itu kita terdiri dari 6 orang anggota. Dan kebetulan dari tiap-tiap individu itu sudah memegang dan mengschedulkan tiap-tiap program kerja dan juga agendanya masing-masing. Kalau boleh tahu, kepengurusan yang sekarang itu udah berjalan berapa lama ya? Kalau untuk kepengurusan itu mungkin ada sekitar setengah tahun kurang mungkin. Berarti udah ada program kerja yang diselesaikan ya? Apa udah ada. Berarti mungkin dari teman-teman juga rasanya ingin tahu ya program kerja apa sih yang udah dilaksanakan dari kaderisasi ini. Kita tanya aja. Oke, buat dari kaderisasi itu ada event yang pertama itu makrab. Makrab itu malam keakraban yang isinya itu dari tiap-tiap angkatan yang berkumpul di suatu tempat gitu. Di sana tuh kita punya perencanaan dan acara-acara sendiri, tapi mungkin isinya have fun tapi berbalut silaturahmi dari tiap-tiap individu di teknik industri. Biasanya itu mengundang anak-anak yang masih aktif atau alumni juga diundang? Untuk makrab sendiri kita bisa mengundang alumni. Gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa yang aktif saja, melainkan kita juga menjalin silaturahmi antar tiap-tiap mahasiswa yang sudah selesai. Gitu. Selain itu ada lagi nggak tentang program kerja yang sudah diselesaikan dari divisi? Ada. Kita itu sudah menyelesaikan juga kayak ospek jurusan, gitu, terus kayak orientasi yang berkolaborasi dengan kemahasiswaan dari pihak kampus. Mungkin ini sih biasanya saya juga pasti ingin tahu sih, susah nggak sih menjalankan suatu program itu biasanya? Kalau dibilang susah, tiap pekerjaan pasti susah ya. Cuman mungkin karena dijalannya bareng-bareng, jadi nggak terlalu susah. Cuman 1-2 kendala pasti dari tiap agenda atau kegiatan itu pasti ada. Biasanya faktor apa sih yang jadi kendala dari suatu program itu? Kalau dari suatu program biasanya kendalanya dari miskomunikasi rata-rata. Jadi terlalu banyak planning yang kadang belum terlalu matang atau salah paham dari tiap anggotanya itu. Tapi biasanya kita punya jalan tersendiri untuk menyelesaikannya. Oke, kalau misalkan tadi sudah dijelaskan mengenai program kerja yang sudah dijalankan, saya juga pengen tahu sih, emang ada berapa program kerja dan juga agendanya ada apa aja sih dari kaderisasi ini? Oke, untuk program kerja sendiri itu yang event tahunannya kurang lebih ada 6. Sementara untuk agendanya ada 1. Banyak ya? Ya, alhamdulillah banyak sekali. Banyak. Kalau untuk tahun depan itu paling karena kita udah berjalan di awal, tinggal sisanya kayak makrab fall 2, terus musyawarah besar, sama pelantikan. Tapi kalau misalnya ternyata wisuda yang akan datang masih dihandle oleh kepengurusan kita, berarti nanti victory yang pada berikutnya dihandle sama kita juga. Oke, mungkin teman-teman dari mahasiswa baru yang lihat ini mungkin kepo sih, kapan sih makrab itu? Udah ada jadwalnya apa belum? Ya, ada. Untuk makrab itu sekitar di akhir periode, tapi tergantung juga akhir periode kepengurusan kita ada di bulan apa, dan itu akan menyesuaikan. Oke. Kalau menjalankan suatu program
di tahun depan tuh kan ada apa tadi? Ada makrab, Ya, ada sama pelantikan. ya betul. Kalau buat agenda ada apa sih? Kalau untuk agenda itu kita ada GAMTEK atau Galang Aspirasi Mahasiswa Teknik Industri. Kayak gimana sih itu? Kalau misalnya GAMTEK itu biasanya kita menyelenggarakan pemungutan aspirasi setiap hari. Akan tetapi kita akan membedah tiap aspirasi atau menjawabnya itu setiap tanggal 15 di per bulannya. Tapi selain itu, kita juga ada galang aspirasi oleh dosen-dosen teknik industri. Oh, kalau itu tuh aspirasi buat kita mahasiswa Ya, apa betul. orang mahasiswa yang lain juga? Kalau misalnya dari GAMTEK itu sendiri, aspirasinya tentu untuk lingkup dari teknik industrinya aja. Berarti itu tuh kayak kita menggalang suatu informasi dari rekan-rekan mahasiswa Ya, betul. yang dimana nanti setelah mendapatkan hasil itu nanti dikondisikan sama oke. Sama siapa orang-orang yang digalang aspirasinya? Dari perwakilan tiap angkatan dan juga badan pengurus himpunan. Oh, itu tuh perwakilan perangkatan, Tuh. bukan pure murni keseluruhan. Kalau misalnya untuk pemungutan aspirasinya itu keseluruhan, akan tetapi untuk membedah dari si aspirasinya karena kita gak mungkin menampung begitu banyak ya. Oh, iya. Jadi kita mengundang dari tiap perwakilannya aja. Oh, oke. Itu dari ketua-ketua kelasnya mungkin ya? Ya, seperti itu. Kalau lokasi tempatnya di kampus juga apa gimana? Di kampus, Itu tuh menghadirkan secara langsung. iya. Dosen ada? Enggak. Kalau misalnya untuk dosen itu lingkupnya terpisah. Kalau dosen aspirasinya diadakan secara online. Mungkin teman-teman juga buat yang mau buat kepengurusan nextnya, gimana sih biar kita masuk dari divisi ini tuh, tipsnya gimana? Ke divisi kaderisasi mungkin ya. Iya betul. Kalau untuk divisi kaderisasi sendiri itu kalau mau masuk atau bergabung ke kita mungkin lebih ke tingkatin bagian soft skillnya kayak manajemen waktu, terus cara public speakingnya seperti apa, terus kayak pengkondisian diri sendiri dan apa ya, kayak pengaplikasian. Kalau misalnya kita ingin menjadi divisi kaderisasi itu kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk para mahasiswa yang ingin dikader sendiri gitu. Karena emang dari kaderisasi kan goalsnya untuk mengkader mahasiswa, jadi mau tidak mau kita harus bisa menjadi contoh untuk mereka yang akan kita kader. Pernah ada kelas nggak sih dari masing-masing divisinya? Maksudnya seperti apa? Kelas kayak miskom kayak mengenai suatu program, kan mungkin nanti suatu program besar itu tuh pasti meminta bantuan dari divisi yang lain. Oh iya. Mungkin pernah nggak sih ada kelas dari masing-masing divisi, entah dari divisi PDD atau apa? Kalau seperti itu mungkin pernah. Kayak misalnya dari kaderisasi itu sudah mengagendakan jadwal kegiatan. Terus ternyata dari kaderisasi lupa menghubungi Medfor untuk memberikan informasinya. Itu pasti jadi sesuatu yang apa ya, dibilang struggle tidak terlalu struggle, tapi kadang itu cukup berdampak juga. Biasanya ada evaluasi nggak sih kalau misalkan dari divisi kaderisasi itu? Evaluasi mengenai program kerja yang sudah dijalankan, evaluasi mengenai anggota-anggotanya atau bagaimana? Kalau untuk divisi kaderisasi sendiri itu kita setiap minggunya pasti ada rapat kerja, ada evaluasi dan juga ada rapat mengenai kayak kedepannya kita mau seperti apa gitu. Oh, itu rutin setiap minggu? Iya betul. Kadang kita adakan secara tatap muka ataupun online juga kita pasti ngadain ke kita. Itu tuh semua datang hadir? Ya harus wajib. Wajib. Nah, buat teman-teman yang mau masuk kaderisasi pastinya harus mempunyai rasa disiplin, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap divisi yang akan dijalankan. Saya juga kepo sih, biasanya nilai-nilai apa sih yang dibawa dari divisi ini ke dunia luar sih? Saya pengen tahu, Pak. Kalau misalnya dari divisi kaderisasi sendiri itu biasanya yang paling sering kita ambil ya dari nilai kepemimpinan. Kepemimpinan ya? Ya betul. Nah, ini cocok sekali buat teman-teman yang mau masuk dunia kerja, yang masuk mengenai latihan jiwa kepemimpinan yang baik, bisa masuk ke divisi ini. Biasanya
tantangan terbesar apa sih yang dihadapi dari divisi ini? Mungkin kan saya juga bukan dari divisi ini ya, saya juga pengen tahu tantangan apa sih yang biasanya tuh divisi ini tuh hadapi gitu. Kalau divisi kaderisasi sendiri itu tantangannya biasanya justru diri sendiri. Oh, malah diri sendiri? Iya betul, karena seperti yang disebutkan tadi, kalau misalnya kita harus tanggung jawab, harus mencontoh, kadang ada beberapa miss yang kadang kita sendiri tidak sengaja melakukannya gitu, dan dilihat oleh halayak ramai dan itu tuh tidak baik gitu. Jadi kayak kita harus lebih sering melakukan introspeksi diri, karena emang kendalanya sesuatu yang akan dicontoh oleh halayak ramai itu berasal dari divisi kaderisasi juga. Oh gitu. Kalau misalkan ada suatu anggota yang misalkan jarang hadir nih, anggotanya tuh itu biasanya dari kadif sendiri tuh menindaklanjutinya tuh seperti apa sih? Ya. Kalau untuk kaderisasi biasanya menindaklanjutinya dengan cara melakukan evaluasi. Tapi sebelum evaluasi yang 1 minggu ya sekali. betul. Tapi sebelum kita to the point kepada yang bersangkutan, kita lebih mengutamakan tiap masing-masing individu itu melakukan refleksi dan evaluasi kesalahan apa yang telah dilakukan, atau apa ya, hal-hal yang udah kita kerjain itu apa gitu. Biasanya dari tiap individunya alhamdulillah secara tidak langsung mengakui itu, jadi lebih enak juga kalau misalnya kita mau negur atau mengingatkan gitu. Ada nggak sih kalau misalkan ya, saya tanya aja ya, kalau misalkan dari suatu divisi itu misalkan orangnya jarang masuk, jarang hadir, kalau misalkan di suatu kumpulan bisa aja nggak sih kalau misalkan itu tuh diputihkan? Oh ya, bisa. Oh, bisa? Bisa, betul. Karena dari perjanjian rapat perdana dari himpunan sendiri itu ada kesepakatan di mana sekitar 2-3 kali tidak hadir tanpa keterangan itu bisa langsung dikeluarkan surat peringatan. Oh, surat peringatan. Ya, itu betul. biasanya berapa kali surat peringatan sih? Kalau nggak salah sampai 2. Sampai 2? Ya. SP1 masih peringatan ringan, SP kedua baru itu bisa langsung diberikan. Buat teman-teman yang nanti mau masuk himpunan, jangan-jangan sekali-sekali bolos ya. Bisa-bisa Anda nanti diputihkan. Kalau biasanya divisi itu emang ngebahas mengenai kepemimpinan, tadi kan udah disebutkan mengenai makrab, mengenai fitzayang. Ada nggak sih selain itu di luar dari kepemimpinan di kaderisasi itu? Kalau dari kita itu mungkin lebih ke biasanya memperbanyak relasi selain kepemimpinan. Jadi kita harus berusaha untuk saling rangkul mungkin ya. Jadi ngajak teman-teman lain. Jadi mengusahakan kayak atau mempertanyakan, misalnya ada yang berhalangan hadir, kayak kita rangkul gitu apa alasan dia untuk tidak mengikuti itu, atau mungkin melakukan pendekatan mungkin ya sesama mahasiswa. Oke. Mungkin dari sebenarnya ini di belakang layar juga banyak orang ya. Mungkin dari belakang orang itu ada yang ditanyain mengenai kaderisasi itu. Ada nggak teman-teman? Mungkin saya bertanya kepada divisi kaderisasi. Bebas kan? Bebas apa aja? Bagaimana divisi kaderisasi menyiapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya? Ini pertanyaan bagus nih. Sangat. Bagaimana kaderisasi itu menyiapkan pemimpin-pemimpin yang selanjutnya? Kebetulan sebenarnya ini nggak boleh dibilang ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kayak ya gitulah. Cuman kita kasih tahu aja kalau misalnya kita itu untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya, kita dari hal kecil. Seperti Kayak misalnya dari suatu kegiatan, kita kadang menitik beratkan beberapa kegiatan hanya pada satu orang. Itu secara tidak langsung. itu jadi beban nggak sih buat orang itu? Nah, itu di situ kita bisa menilai apakah dia bisa menyanggupinya dengan baik kah, apakah dia bisa melaksanakannya, merealisasikannya, atau dia malah merasa terbebani dan jadi berantakan. Oh, berarti itu mah balik lagi ke masing-masing individunya. Nah, kita juga secara tidak langsung melakukan itu sebagai bentuk dari pengkaderisasian. Nah, jadi kayak dari suatu kegiatan tuh ada beberapa orang yang kita dorong untuk terus maju memperbaiki dirinya gitu. Kayak orang yang awalnya pendiam jadi berusaha lebih banyak bicara mungkin, atau lebih banyak hal-hal yang bakalan dia kerjain. Udah ada contohnya? Mungkin beberapa teman-teman di antaranya
sadar ya ada beberapa contohnya, tapi kita nggak tahu ya ke depannya gimana, apakah itu akan menjadi best final dari persiapan pemimpin selanjutnya atau bukan, karena selain itu kita masih ada tahapan-tahapan yang cukup panjang buat calon pemimpin selanjutnya. Mungkin itu aja sih yang kali ini saya tanyakan. Mungkin next time nanti kita ngobrol-ngobrol aja Boleh. mengenai kaderisasi itu tuh lebih dalamnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton di rumah di mana. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari HMT ini. Buat teman-teman juga dari maba, dari cutting, dari siapapun, dari nanti yang mau masuk ke Muhammadiyah tentunya yang ada di teknik industri ini, bisa lihat di channelnya HMT ini. Terima kasih, Sipa. Ya, terima kasih juga.